Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak sarapan? Ada. Ya, ada. Ada. Ada nih, sarapan semua. Yang salah subuh tadi siapa? 1, 2, banyak yang tidak salah subuh. Jadi salat jangan tinggal ya. Karena salat itu adalah kiannya agamanya kita. Jadi jangan sampai kita tidak salat. Jangan sampai besok apa namanya? Tiba-tiba kita meninggal kalau tidak salat, pasti masuk neraka. Jadi kali ini dan hari ini materinya kita berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, maksudnya kasar, bagaimana salat dan kendaraan, gitu ya. Jadi apa namanya, anak sekalian, hari ini sebelum masuk materi mengenai rukhsah salat, hal-hal yang diperbolehkannya salat, hanya hal yang oke, silakan berkeras kalau saya absen. Silakan disebutkan. Yang syabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebelum materi di atas, saya sedia memasak. Saya apa namanya, hadir semua ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini, tapi sebelumnya dulu berdiri dulu. Dari rumah ada yang kita menyanyikan dulu lagu apa? Gampang. Lagu Pancasila ya. Oke, 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, Aturan pendukung, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat paling makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Jadi topik kita ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jadi topik pelajaran kita ini kemudahan dari Allah. Apa saja kemudahan? Terutama dalam rukhsah salat atau kemudahan dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah melalui pembelajaran secara empirik kalian dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah atau dalam sholat. Kemudian melalui pembelajaran kita dapat mengidentifikasi rukhsah sholat. Kemudian melalui pembelajaran ini kita dapat mengetahui kiat-kiat atau apa namanya, apa yang berhubungan dengan rukhsah sholat, gitu ya. Jadi kata-kata pemantik hari ini, mantunya siang hari tentukan cukur, pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa untuk bersyukur, banyak kemudahan ya diberikan. Apalagi air sungai sangat turun, banyak sampah diberikan. Dan kalau kita mudah mengeluh, harus setiap apa Allah beritakan. Iya, jadi kalau Allah diperintahkan kita jangan mengeluh, karena itu adalah contoh misalnya di sholat, itu adalah kewajibannya kita. Saya bagi 3 ya. Jadi
jadi laki-laki satu kelompok, perempuan jadi kelompok satu laki-laki semua, kelompok dua perempuan yang di tengah, kelompok tiga yang salat sambil berbaring. Ya mati dulu ya kalau saya tanya. Oke, sudah bisa? Kelompok satu, apa yang dilakukan kelompok satu? Ayo, apa yang dilakukan kelompok satu? Ya, kenapa aja? Di buku juga ada. Ya, apa yang dilakukan kelompok satu? Yaitu jadi mencari tahu tentang ke arah mana, tujuan, misalnya jaraknya. Kalau misalnya laksanakan pasar salah pasar, dia lihat dulu tujuannya berapa jauh. Kemudian kelompok dua apa? Ya, salat sambil duduk. Itu diperbolehkan dalam salat. Kelompok tiga, salat sambil berlari. Kalau tidur tidak salah orang. Ya tahu? Iya namanya tidur tidak. Ada orang salah tidur. Kali bermimpi. Dia bermimpi karena kalau ada salah tidur di dalam mimpi dia masa orang tidur salah tidak ada tuh? Iya tidak. Kecuali pas baring. Kenapa mesti baring? Mungkin karena sakit. Bisa saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama yaitu makna ruksa. Kemudian ruksa dalam sholat. Kemudian ada hikmah ruksa. Ya. Apa itu makna ruksa? Apa itu ruksa? Ruksa adalah berbahasa dalam memiliki diri dan keinginan untuk dalam berkelonggaran dalam secara istilah. Ruksa dalam artikan adalah sebuah hukum dari hukum asalnya karena sebab akibat ya dengan tujuan untuk memberikan kemudahan. Sementara dari ruksa itu sendiri adalah keringanan yang diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah. Apa itu ketentuan Allah? Ya, kita dimudahkan. Ya, kita ada kemudahan dalam melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu. Terutama dalam hal darurat ya, bukan dipaksa tapi dalam hal prinsip karena darurat atau satu kebutuhan sehingga kita melaksanakan ruksa salat. Apalagi ya, kemudian hukumnya apa hukum ruksa salat? Adalah ibadah atau dibolehkan. Ibadah atau dibolehkan ya. Surat surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa ma kasabat alaiha ma kasabat. Bahwa Allah tidak membebani seorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak membebani kita. Yang kalau kita tidak sanggup pasti akan disambutkan. Nah, dia mendapat pahala dan kebaikan yang dikerjakan dan dia mendapatkan siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Maksudnya ini apabila kita tinggalkan, kita pasti suatu saat nanti akan mendapatkan siksa kubur. Maksudnya begitu. Jadi tidak ada alasan seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 286. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Itu ya tentang hukum ruksa salat. Sebab-sebab diperbolehkannya. Apa sebabnya? Pertama tujuan ruksa bukan untuk berlaku salib. Ada salib sama dengan berkhianat, sama dengan hampir sama dengan mencuri.
berlaku hampir sama dengan berlaku aniaya. Jadi berlaku saling dosa atau meringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, misalnya kita di sini mau berangkat ke Makassar, boleh beruksa salat atau mengkasar sholat. Kemudian ruksa bagi orang yang tidak mampu menjalankan melaksanakan seperti puasa dalam bulan Ramadan atau misalnya pada saat sakit, boleh meruksa salat. Apa tujuannya lain? Untuk menghilangkan kesulitan. Ya, menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelasangan sesudahnya. Contoh misalnya, sebelumnya kita sakit laksanakan secara berbaring, maka dengan tidak sakit lagi maka kita laksanakan seperti biasa berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Beda kalau tidak, beda kalau sakit. Kalau sakit cukup dengan menggerakkan tubuhnya kita. Itu ya. Dari kanan ya. Kemudian ada macam-macam ruksa. Ruksa yang mengandung iksa atau kebaikan. Seperti apa itu? Misalnya pelaksanaan ruksa dipilih oleh seseorang, apabila ruksa yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Satu contoh ya. Boleh, tapi dia mengerti puasanya. Jadi boleh tapi dia mengerti puasanya pada saat tidak kena musafir lagi. Kemudian ruksa yang mengandung hukum azimah atau hukum awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksa dalam keadaan tertentu. Contohnya meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan apa? Atau makan daging babi boleh? Boleh makan daging babi. Contoh misalnya bagaimana? Pada saat kita misalnya berhutang. Sama lagi mana? Kedua misalnya ke hutang sama bapaknya. Tiba-tiba bukannya habis. Apa yang dilakukan? Tidak ada yang bisa dimakan sama sekali. Tiba-tiba ada babi, boleh ditangkap dia dagingnya. Tetapi kalau sudah mendekati kenyang, jangan dimakan lagi. Kenapa? Kalau sudah mendekati kenyang dan masih dimakan itu daging babi akan menjadi haram nanti. Boleh daging ular, boleh daging biawak. Tapi itu tadi dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat jangan. Boleh segalanya. Tidak boleh terus biar bagi manusia dimakan. Iya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ruksa dalam salat ya. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait dengan beberapa pelaksanaan salat. Dalam perjalanan, salat dapat dilakukan cara diringkas atau digabungkan pada satu waktu. Misalnya duhur dengan asar. Boleh dua-dua saya dikerjakan. Duhur 2 rakaat, asar 2. Nah, dikerjakan dalam satu waktu. Atau misalnya maghrib dengan isya. Boleh disingkat, diringkas. Ya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Boleh. Karena kenapa? Mungkin dalam perjalanannya kita jauh. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita dari Bunga Dini di sini ke Makassar. Boleh diringkas. Jadi tidak ada halangan ya. Kemudian ini hadisnya, hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah tentang sasaran ya. Ayo, dilihat di atas apa? An radhiyallahu anhu Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam bisa arada an yajma'a aina salata fi sabri aharil malhar hatta yadhurul waqtil asar. Itu ya. Jadi apa namanya? Kemudian ada diperbolehkannya ruksa salat. Hadisnya artinya ya. Ayo, baca satu orang. Apa artinya?
dari Anas Nah, dari Anas, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus menjamak dua salat dalam perjalanan beliau meninggikan salat satu waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, seseorang tidak boleh meninggalkan salat. Itu tadi hadisnya ya. Nah, hadis salat bahwa Rasulullah SAW sudah pernah melakukan mencontohkan karena dia dalam perjalanan jauh. Menyeberangi misalnya negara, boleh dilaksanakan ruksa salat karena dengan ruksa salat membuatnya kemudahan bagi kita. Misalnya pada saat sakit, pada seorang perjalanan jauh, jadi boleh digabungkan atau diruksa salat. Jadi kita mengerjakan tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya ini sama tadi digabung dulu. Menikah diatur kursinya dari Oke, kita kelompok dulu. Ini kelompoknya atur. Silakan sudah berdiri. Atur semuanya berjalan. Kamu juga. Kita menggabung kesana. Kita mengambil di sini. Oke, kita baca dulu nanti ya. Baca dulu ini. Sini ya. Semua. Oke, video ada. Dengan
Yang lain diperhatikannya, yang lain diperhatikan terkait dengan diskusinya. Jadi hasil diskusinya mereka sudah dibacakan. Oke ya, jadi ini nah, ini ya, jadi ini hasil diskusinya mereka ya. Oke, cut lagi. Ini perhatikan ya, perhatikan temannya praktek pelaksanaan tayamum sebelum salat. Perhatikan ya. Ya, jadi itu caranya tayamum. Oke, lalu kita berdoa sesudah tayamum itu sama seperti kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni min tawabina wa ja'alni min muqaddirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Oke, terima kasih. Silakan. Saya anggap bahwa kita tuntas. 3 kelompok. Pertama mengenai kelompok satu salat dalam keadaan berbaring. Jadi pada saat keadaan berbaring, coba menggerakkan seperti yang dicontohkan tadi, coba menggerakkan tubuhnya, coba menggerakkan badan, karena dalam keadaan sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, ya coba menggerakkan. Karena kenapa? Kalau mau berdiri dan sakit, jangan sampai rebah atau jatuh. Seperti yang dikemukakan tadi, ada berbagai macam pendapat, termasuk yang dikemukakan hadisnya tentang salat dalam keadaan sakit. Ini banyak pendapat yang dilakukan dalam keadaan sakit. Banyak hal yang perlu dilakukan, sehingga salatnya kita tidak dilakukan lagi. Tidak ada bahwa kita tidak salat. Tadi sudah dikemukakan dengan lebar oleh kelompok satu. Apa saja yang kalau misalnya kita diperbolehkannya melaksanakan salat. Kemudian yang di atas pesawat. Tadi juga sudah di kelompok 2 sudah dijelaskan mengenai salat dalam di atas pesawat. Jadi dimulai dengan tayamum, kemudian sambil lihat, sudah masuk waktunya salat duhur misalnya dengan asar. Sudah masuk misalnya duhur dengan asar, sudah dikemukakan tadi, sudah dikemukakan oleh kelompok kedua. Bagaimana saat di atas kendaraan? Jadi sama menggerakkan badan, kemudian kalau dia rukun juga sujud akan agak ke bawah sedikit. Itu yang dilakukan. Kalau kita saat dalam kendaraan, ada yang pernah lakukan saat di atas kendaraan? Ada yang pernah lakukan saat di atas kendaraan? Ada? Tidak ada. Belum pernah ya? Siapa tahu nanti ada rezeki pergi umrah atau pergi naik haji, boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Ya. Ada yang mau pergi haji? Angkat tangan yang mau? Mau semua? Mau semua ya? Iya, mau semua kalau berangkat haji. Tidak ada yang tidak mau. Jadi pada saat berangkat haji itu tadi boleh dilaksanakan salat di atas kendaraan. Jadi semua gerakannya sama, hanya yang membedakan tidak sujud ke bawah. Hanya yang membedakan kita tidak sujud. Tapi kalau yang lain dilakukan semua. Kemudian tadi kelompok 3. Kelompok 3 tadi sudah praktek juga. Sudah diperhatikan kelompok 3 bagaimana kalau kita salat yang mulai tayamum ya. Tadi sudah dipraktikkan, dibacakan hasilnya oleh kelompok 3, kemudian dipraktikkan langsung di atas. Dipraktikkan langsung di atas seperti apa yang dilakukan. Oke? Jangan gitu.
Jangan. Oke ya. Kita lanjut. Kita hari ini refleksi. Apa yang dibersakan setelah melaksanakan sholat? Apa yang bisa dibersakan? Baik. Kalau satu, apa yang dilakukan? Apa yang dibersakan? Ya, artinya menjadi tenang, tidak pasang kusut, tidak bisa kembali. Kemudian apa yang dirasakan dengan memahami ruksa salat? Apa yang dirasakan? Kita dapat mengetahui, oh ternyata boleh dibalik salat sambil baring. Kalau sakit boleh kita ternyata kita salat kalau di mana, di atas pesawat atau di atas mobil boleh. Kemudian apa yang merasakan ada yang hilang jika tidak melaksanakan sholat? Ada. Kita merasa kalau biasa di sholat, tapi itu sudah makan salat. Pastilah kalau sering di sholat. Jadi kalau tidak biasa di sholat, biasa-biasa saja. Tapi kalau sering kita kerjakan, pasti lebih. Ya, di pagi salat sudah kayak itu. Nah, belum apa? Biasakan itu dalam hatinya kita. Itu ya, itu yang biasa kita lakukan. Kita lanjut lagi. Kesimpulan ya. Kesimpulan pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Coba dilihat di atas. Dalam kondisi bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan sholat karena sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan kemudahan bagi hamba-Nya. Iya, Allah sudah memberikan kita kemudahan. Tidak ada lagi alasan kita tidak sholat. Tidak ada. Gitu ya. Oke. Kemudian silakan ke kelas bimbing. Ayo, silakan. Ya, siap benar. Yuk. Kita berdoa. Kita berdoa sudah belajar. Mari kita berdoa. Doa sudah belajar. Doa dimulai. Bismillah.